Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini Pak Guru akan menyela dari materinya Bu Hartini karena beliau ada kegiatan di dinas. Maka nanti yang kemarin fisika kita kembali lagi ke biologi. Ya. Kita akan melanjutkan pelajarannya materi baru tentang apel biologi. Ya. Tapi sebelumnya pencernaan. Sebelum kita masuk ke materi IPA biologi, kita akan saya tanya dulu untuk pemahaman kalian yang kemarin ya, ketika diajar kalian belajar bersama dengan Bu Hartini. Minggu kemarin kamu belajar apa? Coba. Saya pengen tahu. Saya sudah tahu tapi pengen ngecek kalian. Usaha. Bagus. Usaha. Aku akan mengecek ya. Coba siapa yang sudah bisa, yang masih ingat ya, tentang pengertian usaha. Definisi usaha. Yuk tunjuk jari. Masih ingat nggak? Pak Guru hanya untuk mengecek saja ini. Kemampuan kalian. Yuk, siapa ya? Naura Nabila. Sing aktif. Sing aktif. Soalnya mana ini? Ini bisa mereka. Oh, bisa saya lihat, saya dengar. Yuk, Naura coba pengertian usaha. Yuk, kalian kamu kasih pendapat. Naura? Oh, Sofi dulu ya, yang sudah menyari. Apa Sof? Usaha. Usaha adalah besaran energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Oh ya, oke, betul ya. 100. Jadi kalau pengertiannya itu berarti dapat ditarik ke rumusnya apa? Dari ide apa itu? Dari pengertian itu sebenarnya itu ada rumusnya, apa? Mengandung rumus. Nah, rumusnya apa berarti? W sama dengan F kali delta F Kali delta F terus kali F itu apa? F perpindahan F apa? Gaya. Ya. Delta S apa? Delta S perpindahan. Jadi usaha itu ada dua komponen, gaya dan perpindahan. Dari rumus itu sebenarnya bisa mudah sekali untuk dibuat konsepnya. Dirumuskan B sama dengan F kali S. F kan gaya, S perpindahan. Dari rumus itu dapat ditarik definisinya. Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda, ya kan? Sehingga benda itu berpindah sejauh S. S itu meter, berapa meter? Misalnya, itu Sofi mendorong meja dengan gaya 20 Newton. Nah, ya, berarti F-nya 20 Newton. Meja itu bergeser sejauh 2 meter. Nah, berarti ada komponen gaya, ada komponen perpindahan. F tinggal aja ngalikan gaya kali perpindahannya. 20 Newton kali 2 meter, ya kan? Oh, berarti berapa usaha yang dilakukan oleh Sofi? 20 kali 2. Berarti 40 kali 2, 40. Satuannya apa usaha? Joule. Joule itu adalah Newton kali meter ya. Sekarang kita yang guru lagi untuk Garuda. Garuda ini mendorong mobil dengan gaya 50 Newton. Ya, cepat ya, Garuda ya, mendorong mobil dengan gaya 50 Newton. Mobil
itu tidak bergerak sama sekali. Tetap situ saja. Coba Garuda. Apakah dapat dikatakan Garuda melakukan usaha? Harus ada? Tidak. Tidak. Karena tidak melakukan perpindahan. Nah, perpindahannya 0, ya kan? Tidak ada perpindahannya, walaupun yang gayanya sangat luar biasa besarnya, tapi kok bendanya nggak bergerak. Ini tidak melakukan usaha Garuda, ya kan? Apa iya? Iya, 50 kali 0 kan 0 juga kan? Jadi harus ada dua komponen, yaitu gaya. Gaya itu merupakan perpindahan terhadap suatu benda. Itu kalau gayanya kita melakukan usaha pada benda yang mendatar. Mendatar itu kan mendorong meja tadi kan mendatar ya. Kemudian mendorong mobil mendatar juga. Kemudian kalau yang mendorong itu dua orang. Nah, misalnya Garuda sama siapa Bu? Fatian. Nah, Fatian mendorong mobil. Garuda 50 Newton, Fatian 30 Newton. Itu bagaimana cara menghitungnya? Sudah diajari kan kemarin? Berarti kamu harus mencari resultan gayanya. Ya, gayanya si Garuda ditambah gayanya Fatian, nah itu sebagai resultan gaya. Baru dikalikan berapa perpindahan. Ya, contohnya tadi Garuda 50 Newton, Fatian 30 Newton. Mobilnya bergerak 1 meter. Nah, depan, ya. Berarti resultan gayanya 50 tambah 30 berarti berapa? 80. Itu kan perpindahannya 80 joule. Itu ya. Itu kalau bendanya itu mendatar. Itu kalau bagaimana kalau gayanya itu mengangkat jadi ke atas, gayanya ke atas. Tadi kan mendatar tinggi, dorong. Sekarang mengangkatnya itu dari bawah ke atas, diangkat. Itu beda lagi ya. Beda lagi rumusnya. Ya, masih sudah Pak belajar belum? Di buku ada itu ya, nek gayanya ke atas, itu nanti W-nya itu dikalikan dengan berat benda. W sama dengan berat benda kali perpindahan. Nah, berat benda dari mana? Berat benda itu rumusnya kan apa? Massa kali gravitasi bumi, kan? Misalnya ada ember, beratnya, massanya 2 kilo. Massanya 2 kilo. Kemudian gravitasi bumi itu kan 10 Newton per meter ya. 10 meter per Newton per kilogram. Atau meter per detik kuadrat. Jadi 2 kilo masanya ember, gravitasi bumi 10 Newton per kilogram. Diangkat oleh Fatian setinggi 1 meter. Dari tanah diangkat 1 meter. Berapa usaha yang dilakukan oleh Fatian? Nanti B usahanya, B kan usaha ya, sama dengan berat benda. Berat benda itu rumusnya apa? Berat itu massa kali gravitasi. Jadi 2 kali 10 kan? 2 kilo kali 10 Newton per kilogram dikalikan 1 meter. Itu berapa? 20 Newton per kali 1 meter. Nah, berarti usaha yang dilakukan di Fatian itu 20 joule. Itu kalau usaha yang dilakukan ke atas dari tanah naik mengangkat ke atas. Oke, itu aja untuk anunya ya, konsep utamanya, usaha pengertiannya, rumusnya. Kemudian kalau usaha itu bidang mendatar, bagaimana kalau bidang ke atas. Itu aja. Oke? Ya, Gus, silakan belajar lagi nanti. Sekarang kita masuk ke materi saya, masih biologi.
Jadi hanya untuk mengingatkan kembali saja. Kita masuk ke materi biologi sistem pencernaan manusia. Ya. Kita sudah belajar kemarin sistem gerak makhluk hidup kan? Ada manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan. Dan sudah saya buat ulangan. Ya. Ulangannya sudah saya koreksi. Ada beberapa siswa yang belum mengikuti. Aduh, saya nggak tahu gimana caranya ini. Ya, ya. Nanti silakan yang belum mengikuti PH1 untuk mengerjakan ya. Masih tak kasih lah, karena pandemi tak kasih keringanan. Pokoknya ini mengerjakan. Yang sudah mengerjakan sudah masuk ke komputer saya, nilainya berapa begitu ya. Nilainya bervariasi, ada yang nilainya di bawah 30, ada yang nilainya di atas 90. Bervariasi. Oke. Kita masuk ke materi yang kedua dari saya ya. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Ini materi yang sangat penting bagi kita karena kita mempunyai sistem ini. Punya sistem ini. Jadi kalau kita nanti nggak mengenal sistem ini, maka kita punya tapi nggak kenal gitu. Punya tidak kenal, maka nanti akhirnya tidak bisa menjaganya. Ya, tidak bisa menjaganya. Nanti kalau terjadi penyakit, ya kan? Kita harus kenal bagaimana karakteristiknya masing-masing supaya kita bisa menjaga sistem pencernaan manusia. Ya. Karena sekarang itu banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan karena manusia itu sistem pencernaannya jelek, ya, jelek. Apa itu? Ya, mungkin makanannya yang kurang bergizi. Atau yang kedua, makanannya sudah bergizi, tapi organ-organnya tidak berfungsi dengan baik. Udah itu sekarang. Contohnya, orang yang menderita diabetes mellitus ya, kan kesulitan dalam mencerna makanan. Sudah dicerna sih, tapi untuk menggunakan makanan itu nggak bisa. Indonesia termasuk negara yang kedua terbesar ya setelah Amerika Serikat yang menderita diabetes. Setelah Amerika Serikat, Indonesia yang paling tinggi. Karena Indonesia itu makanan pokoknya karbohidrat yang nasi sangat-sangat cepat. Oke, sistem pencernaan manusia. Ini di SD sudah pernah kalian pelajari ya. Kita akan mengulang saja dan mungkin menambah sedikit yang perlu diperdalam. Oke, tujuan belajar kita nanti hanya sampai 5 saja ini, enggak banyak ya, karena nanti kita akan bertemu dalam 2 pertemuan ini. Ya. Pertemuan pertama ini kita nanti hanya sampai ke saluran pencernaan. Yang pertama adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran, nantinya kami mengikuti Zoom ini, diharapkan kalian ini dapat menyebutkan zat-zat makanan. Gampang nih ya, 4 sehat 5 sempurna itulah dalam situ. Yang kedua, menyebutkan organ-organ penyusun sistem pencernaan. Dari mulut sampai anus. Dalamnya apa? Nggak kelihatan tuh. Ya. Nanti kita pelajari. Nah, dari organ-organ pencernaan itu, mana yang termasuk saluran pencernaan? Oh, ada. Saluran pencernaan. Dan yang keempat, menyebutkan organ-organ yang termasuk kelenjar pencernaan. Oh, ternyata organ pencernaan itu ada namanya saluran, ada namanya kelenjar. Nanti kita pelajari. Dan yang kelima nanti kita menyebutkan urutan jalannya makanan pada saluran pencernaan. Dari mulut sampai anus itu lewat apa saja? Apakah lewat paru-paru? Apakah lewat jantung? Nanti kita lihat. Itu tidak ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sini. Nah, ini. Zat makanan yang sudah kita pelajari itu ada 4 ya. Karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Ya.
karbohidrat ini sebagai makanan pokok kita. Di situ ada gambarnya padi. Padi kan nasi ya nanti. Selain padi ada nanti jagung sesuai dengan daerahnya. Ada sagu, kalau daerah Papua sana sagu, ya. Orang Indonesia umumnya ya nasi. Kalau orang Banjar, daerah yang sebelah selatan itu masih pakai sego apa Pak namanya Pak? Leye. Di Jogja namanya timbul. Ada leye ya, pernah dengar ya leye, sego jagung, nah itu masih Banjar masih ada. Ya. Pokok ya, pokok. Penghasil energi. Ya, jadi kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi, katanya belum makan. Nah itu karena dia menghasilkan energi. Kemudian yang kedua protein. Protein itu adalah, nah itu gambarnya ayam, daging lah, daging ayam apa? Itu gambar daging ayam, bukan orang tidur ya. Ada daging sapi dan seterusnya. Hewani, protein hewani. Ya. Ada juga protein nabati. Protein penting banget bagi kita karena protein ini sebagai zat pembangun. Pertumbuhan itu di sini protein. Jadi orang kalau makannya itu makan karbohidrat terus proteinnya kurang nanti kena penyakit. Ya. Namanya apa itu? Kurang gizi itu ya. Kwashiorkor itu kan. Pakaian karbohidrat. Orang Indonesia alhamdulillah sudah proteinnya banyak. Protein, betul sekali. Kemudian ada lemak. Lemak itu dari biji-bijian. Ya. Ini juga sebagai zat apa? Cadangan energi. Energinya besar sekali. Ya. Besar sekali. Kemudian ada vitamin. Berbagai macam vitamin itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Satu lagi adalah mineral kan. Nah, mineral itu yang sangat esensial maupun non esensial harus kita makan. Biasanya mineral itu gabung ke makanan itu. Contohnya adalah buah-buahan itu. Itu juga selain mengandung vitamin, juga mengandung mineral. Apa itu kalau pisang banyak mineral, kalsiumnya, Ca-nya, kan? Kemudian kalau daging itu banyak mineralnya juga kan, Fe-nya, gizinya juga banyak. Jadi ada 4 ini, dilihat masing-masing. Apa fungsinya? Secara singkat itu. Ya. Kemudian, nah ini keempat makanan ini harus kita makan yang seimbang. Seimbang itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, cukup pokoknya gitu loh. Terlalu banyak, ya nanti malah bahaya. Contohnya terlalu banyak karbohidrat. Nah, apa karbohidratnya banyak tadi ya. Jadi kwashiorkor juga bisa kurang protein sih. Kekayaan protein juga nanti malah bahaya juga, terlalu gendut, ya kan? Kolesterol, ya kan? Lemak juga sama, kolesterol. Vitamin, kalau vitamin C tidak ya, netral. Nah, semua makanan ini harus kita makan, kemudian harus kita cerna. Nah, maka kita dikasih oleh Tuhan itu sistem pencernaan manusia. Ya. Mulai dari yang atas sendiri sampai ke bawah itu. Oke, tak kasih waktu 1 menit. Semuanya kalian ya. Silakan kalian lihat di HP kalian. Kemudian kalian ingat-ingat, dibaca, kemudian ingat-ingat organnya apa saja penyusunnya dari kelenjar mulut sampai anus itu, ya. Nanti akan saya tunjuk salah satu atau siapa yang berani untuk mengulang kembali bagian-bagian itu. Ini nanti tak kasih di sini nanti. Nah ini 1 sampai 9 itu nanti kalian sebutkan apa namanya, ya. Oke. Oke, 1 menit dari sekarang, yuk. Coba kalian pelajari itu. 1 menit dari sekarang. Ya, paham ya? Silakan. Dibaca, kemudian dititeni, diingat-ingat,
Organ itu namanya apa? Apa dan seterusnya. Mengulang SD gampang saja. Yuk, masih ada waktu. Setengah menit lagi. Masih ada waktu setengah menit lagi. Mudah-mudahan bisa terbaca ya di HP ini. Masih ada waktu? Cukup ya, 1 menit nih. Silahkan yang bisa menjawab pertanyaan Pak Guru lagi, mengulang kembali bagian-bagian itu, tunjuk jari atau menyebutkan namanya. Saya Pak. Ya ini. 1 apa, 2 apa, dan seterusnya. Ya. Tunjuk jari. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya. Yang pertama dulu tadi siapa? Yuk, namanya? Aurel Lutfi. Pak. Aura. Aurel Pak. Oh, Aurel ya. Kayak anaknya anak. Yuk. Nomor 1 kelenjar ludah, nomor 2 rongga mulut, nomor 3 kerongkongan, nomor 4 pambung, nomor 5 hati, nomor 6 kantong, empedu, nomor 7 pankreas. 7 apa? Ya, Aurel. Nomor 8 usus halus, nomor 9 usus besar, nomor 9 anus. Anus, oke ya. Nilainya 70 kan ada salah satu. 100 nih, yuk. Siapa lagi yang mau 100? Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Saya Pak. Oh, sudah. Sing lanang itu. Yang laki-laki belum. Pak. Saya Pak. Pak. Saya Pak. Saya Pak. Ya sing oke. Saya Pak. Saya Pak. Pak. Laura Pak. Sekali Pak. Saya Pak. Saya Pak. Yang laki-laki. Pak. Yang laki-laki. Saya Pak. Arwe. Alisa we Alisa. Nah, Alisa. Karena keterbatasan. Yuk Lisa. 1. Kelenjar ludah, nomor 2 rongga mulut, nomor 4 kerongkongan, nomor 4 lambung, nomor 5 hati, nomor 7 kali, nomor 8 usus besar, nomor 9 anus. Terus ya. Nomor apa, Pak? Nama apa, Mbak? Alisa. Apa? Pan? Nomor 7 apa? Nomor 6, maaf. 6. Yes. Pankreas, betul. 100. Berarti 100. Ya, betul ya. Jadi ini saya ulang lagi. Nomor 1 itu ya, untuk yang lainnya belum jawab, nggak apa ya, karena keterbatasan. 1 itu rongga mulut. Nah, bawahnya adalah kelenjar ludah. Nah, setelah rongga mulut ada saluran panjang sampai ke lambung, namanya kerongkongan. Bukan tenggorokan ya, kerongkongan. Kok esofagus. Kemudian masuk ke kantong yang besar, namanya nomor 4 itu lambung. Ya. Terus di samping lambung ada kelenjar namanya hati. Nah, nomor 6 itu kelenjar pankreas. Setelah lambung masuk ke usus yang panjang banget, namanya usus halus. Kemudian usus yang besar sendiri itu usus besar, dan yang 9 adalah anus. Ya, terima kasih kalian sudah bisa. Nilainya nanti 70 dan 100.
Oke ya. Sekarang akan kita lanjutkan. Dari 1 sampai 9 itu mana yang merupakan salurannya, saluran pencernaan, mana yang termasuk kelenjar pencernaan. Nah, ini kan itu tujuan belajar kita tadi. Mana yang saluran pencernaan, mana yang kelenjar pencernaan. Nah, ini. Di sistem pencernaan manusia itu dibagi dua. Ada saluran pencernaan, ada kelenjar pencernaan. Ya. Oke. Nah, ini. Saluran pencernaan makanan itu adalah organ-organ pencernaan yang dilewati makanan dan sisa-sisa makanan, sisa pencernaan makanan. Organ-organ yang dilewati. Siapa yang bisa nih? Organ yang dilewati makanan itu apa? Itu. Ani. Watasi, Pak, watasi. Ani ya. Ani Revita. Yuk, kamu sebutkan, Mbak. Apa saja organnya? Mulut atau rongga mulut? Mulut ya. Mulut, kerongkongan, Nah, lambung, bung. usus halus, usus besar, anus. Usus halus terus? Besar anus. Usus besar anus 100. Ya, 100 itu yang dilewati makanan dan sisa pencernaan makanan. Ya. Berarti sisanya tadi tidak dilewati makanan. Itu sebagai kelenjar pencernaan. Oke, yang tadi. Yang dilewati adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Itu yang dilewati. Oh, oke ya. Berarti lewat hati enggak? Makanan? Enggak lewat hati. Ya, lewat pankreas enggak? Dibantu oleh kelenjar yang dihasilkan oleh hati. Iya, Pak. Ya. Sekarang kita lihat berapa 192. kelenjar pencernaan makanan. Kelenjar itu organ-organ pencernaan yang menghasilkan enzim untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, tidak dilewati makanan, tapi hanya menghasilkan enzim. Apa saja? Tadi ya. Hati, kantung empedu pankreas. Yang paling atas apa? Kelenjar? Kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Betul sekali. Kita ulangi lagi. Nah, ini pencernaan makanan itu ada 4. Kelenjar pankreas dan yang keempat kelenjar hati. Itulah sebagai kelenjar. Kita semua punya ini. Buktinya punya ya, kita sehat kok. Enggak punya tidak sehat kan. Ya. Ini tidak dilewati makanan tapi dia menghasilkan enzim. Nanti kita pelajari enzimnya apa saja. Oke. Kita lanjutkan. Pencernaan makanan yang kita lakukan itu ada 2 jenis. Ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Ada yang mekanik, ada yang kimiawi. Ingat ya. Jenis pencernaan makanan, pencernaan mekanik, dan pencernaan kimiawi. Yuk, siapa yang masih ingat di SD? Dibantu, Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Ani dulu ya. Watasi, Pak, watasi. Ani yang mekanik apa nih? Yang mekanik apa pencernanya? Kalau mekanik tidak dibantu oleh enzim atau cairan, namun ya organ tersebut sendiri yang mencerna. Nah, terus kimiawi? Kalau kimiawi itu dibantu enzim. Atau kayak semacam ya seperti itu mungkin. Oh ya, oke. Biar dua pendapat Sofi coba tadi tunjuk jari Sofi.
Mekanik apa, Sofi? Mekanik tidak dibantu oleh enzim. Pencernaan yang tidak dibantu oleh enzim. Dibantu apa? Singkat. Dibantu oleh gigi-gigi. Boleh siapa? Gigi-gigi. Gigi. Gigi-geligi. Gigi-geligi, oke. Nek kimiawi? Dibantu oleh enzim. Enzim. Oke ya, betul sekali. Semuanya betul. Ini Sofi bandingkan betul. Jawab pendapat itu betul. Oke sekali, betul sekali. Jadi kalau mekanik itu, nah ini perbedaannya. Mekanik itu proses pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil. Nah, ya. Ukurannya besar jadi kecil. Contohnya kita makan nasi. Bukan itu butir-butiran nasi. Kan? Kita makan masuk mulut. Dikunyah enggak? Ya. Pakai. Nah, tadinya butiran-butiran agak besar, karena terkena gigi, maka ukurannya dari yang ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil. Pengubahan makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil. Itu kata kuncinya itu. Siapa yang melakukan? Kalau di mulut ya gigi, betul sekali. Gigi-geligi tadi. Kalau di lambung juga pakai ya. Nah, lambung itu adalah juga ada mekaniknya, yaitu dengan diaduk-aduk. Diaduk di dalam lambung. Ya, itu mekanik. Kata kuncinya makanannya besar jadi kecil. Itulah. Maka kalian harus mengunyah makanan minimal berapa? 30 kali. Jangan kata 30 kali atau lebih. Jadi kalau makan jangan tergesa, nyendok, selep, langsung blek-blek gitu ya. Langsung ngunyahnya paling 10 kali langsung ditelan. Itu boleh sih boleh ya. Tapi memperberat. Nah, memperberat organ selanjutnya itu apa? Lambung. Lambungnya nanti harus mengaduk-aduknya lebih berat. Maka ada penelitian, orang yang mengunyah makanan lebih lama dibanding orang yang mengunyah makanan itu lebih sedikit, lama itu lebih halus makanannya, itu ternyata ada korelasinya dengan. Jadi kalau kamu itu mengunyah makanannya itu agak lama ya, itu ternyata usianya bisa panjang umur. Itu ada penelitian itu. Sudah lama itu penelitian. Jadi betapa pentingnya mengunyah makanan. Dia tadi memperingan kerja lambung. Dia umum di dalam masih di mulut kan. Jadi kalau ngunyah nggak usah dihitung, tapi yang penting apa? Cukup halus gitu ya. Jangan tergesa-gesa. Kalau berdasarkan lep langsung paling 10 kali atau berapa kali langsung ditelan lagi ya. Itu belum sempurna. Ya. Oke, kalau yang kimiawi, nah, kimiawi itu betul sekali tadi proses pengubahan makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Enzim kan jadinya enzim. Molekul kompleks itu apa beda dengan yang tadi Pak? Ukuran beda. Molekul kompleks itu susunan apa ya? Susunan senyawanya. Nah, contohnya ini amilum. Amilum itu kompleks, ya, kompleks sekali itu, kompleks sekali. Kemudian kena enzim menjadi gula. Gula itu sudah sederhana. C6H12O6 sudah sederhana. Atau gampangnya gini, amilum itu rantainya panjang gitu. Makanan rantainya panjang banget. Kayak kereta api ya, tahu kereta api kan? Misalnya ada 10 gerbong kereta api, ya itu kompleks. Nah, ketika kereta api itu dipotong-potong, gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, lah itu jadi sederhana satu-satu. Nah, makanya kayak gitu. Makanya juga kayak gitu ya bahan makanan itu ya. Amilum itu kompleks, panjang banget gitu. Nah, setelah kena enzim menjadi sederhana, kecil-kecil, dipotong-potong gitu makanannya. Kalau protein itu kompleks menjadi sederhana asam amino, ya. Lemak itu kompleks menjadi asam lemak dan gliserol. Udah seperti ini siap dicerna oleh tubuh kita. Perbedaan
dan kimiawi. Kita semua punya dalam kita melakukannya. Ya. Buktinya apa? Buktinya gampang. Di mulut. Kamu makan nasi aja. Nasi tidak pakai apa-apa, tidak pakai sayur. Nanti di rumah ya, habis ini sambil makan lagi. Kamu 1 sendok nasi tidak pakai apa-apa. Kamu masukkan ke mulutmu. Ukurannya besar kan itu? Nasinya masih besar-besar kan? Kemudian kamu kunyah 30 kali. Bercampur dengan air ludah kan? Halus, berarti pencernaan mekanik. Ternyata ketika kamu makan nasi tadi, ketika kamu baru makan, itu tidak terasa apa-apa. Nggak ada rasanya. Tapi setelah kamu kunyah sampai 30 kali, sampai halus, sudah bercampur dengan kelenjar ludah, nah ludah ya, ada enzimnya di situ, maka nasi tadi akan terasa manis di lidah. Nah, itulah ada 2 pencernaan, mekanik dan kimiawi. Nanti coba di rumah ya, di sini. Dan kamu teringat terus ini kompleks apa itu mekanik dan kimiawi. Makan nasi tidak pakai apa-apa. Nanti dirasakan. Jambret Om, entek Om. Habis Pak. Habis. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk fungsi organ pencernaan mulai dari mulut sampai ke anus, nanti silahkan kalian baca di ya ada semua itu. Tidak usah saya tidak usah saya sampaikan secara detail, untuk gampang kok. Mulut itu apa fungsinya, kemudian kerongkongan apa dan seterusnya. Gitu ya. Oke, untuk minggu depan kita akan masuk ke pertemuan yang kedua. Kita akan belajar tentang kelenjar pencernaannya, enzim-enzimnya. Sekaligus nanti akan saya tanyakan belajar kamu tentang fungsi organ pencernaan tadi, mulai dari mulut sampai anus. Nanti tak tanyakan nanti ya, untuk ngecek nih kamu belajar enggak. Di mulut apa aja organnya, di kerongkongan harus bagaimana, ya, di lambung bagaimana, nanti tak tanya. Silahkan bukunya dibaca ya, pakainya itu lengkap. Oke ya, itu yang saya sampaikan karena ini waktunya sudah 40 menit. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.